Baik, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emma Dayanti Mnir, kelas C, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, di video kali ini kita sama-sama akan membahas sedikit materi tentang kurikulum PAUD. Ada dua pokok bahasa yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang sekilas tentang kurikulum dan yang kedua tentang konsep dasar kurikulum PAUD. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu sekilas tentang kurikulum. Istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Latin curere yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, curere berarti berlari cepat, tergesa-gesa, dan menjalani. Arti kata curere ini menunjukkan kata sifat yang perlu diwujudkan dalam bentuk perilaku, mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Tugas yang didorong oleh suatu keinginan tertentu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang ingin dipenuhi. Sehingga kurikulum sendiri dapat kita artikan sebagai trek atau jalur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Secara harafiah, arti kata curere dari bahasa Latin yakni berlari cepat, menunjukkan pada suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara individu maupun bersama orang lain karena keinginan mencapai atau mendapat sesuatu hal tertentu. Sedangkan tergesa-gesa di sini berarti suatu dorongan yang nampak dari aktivitas berlari cepat. Sedangkan arti menjalani menunjuk pada langkah-langkah yang akan ditempuh dan arah dari kegiatan itu sendiri. Nah, oleh karena itu dalam kata ini terkandung pula arti kata kerja atau kata tugas yang berorientasi pada pencapaian sesuatu tujuan akhir. Dalam pengertian ini juga terdapat unsur perilaku, tugas, metode atau cara, teknik atau strategi dan sarana atau alat yang dapat dipergunakan sebagai penunjang dan tempat dilangsungkannya kegiatan dan tugas itu. Teman-teman, nampak di sini bahwa kata kurikulum dipakai awalnya dalam bidang olahraga, khususnya suatu kegiatan yang mengarah pada perlombaan atau pertandingan untuk memperoleh suatu kemenangan sebagai hasil usaha yang telah ditempuh. Oleh karena itu, kata curere dalam bahasa Latin ini dikatabendakan dengan menunjuk pada beberapa arti lagi, yaitu yang pertama, lari cepat, seperti pacuan, balapan kereta, berkuda berlari, perlombaan pacuan balap, dan seterusnya. Dalam perkembangan dari waktu ke waktu, kata kurikulum kemudian digunakan dalam bidang kegiatan pendidikan yang mengandung berbagai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Jadi teman-teman, dapat kita definisikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang berikut kita masuk dalam fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Perlu kita ketahui juga bahwa kurikulum tidak bisa lepas dengan pengejaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu juga, peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama membahas tentang fungsi kurikulum secara lengkap. Diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai berikut.
Yang pertama, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa fungsi kurikulum untuk kepala sekolah adalah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Artinya bahwa kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Yang berikut, fungsi kurikulum untuk guru. Kurikulum juga berfungsi untuk guru sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Artinya bahwa kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada peserta didik. Adapun fungsi kurikulum bagi siswa yaitu sebagai acuan belajar. Artinya bahwa dengan adanya kurikulum ini, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Nah, dengan adanya keberadaan kurikulum bagi siswa, juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum ini, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Yang berikut, fungsi kurikulum untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama bagi orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Yang berikut kita akan membahas tujuan kurikulum. Nah, kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum ini juga bertujuan memetarakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kurikulum PAUD adalah seperangkat bahan ajar yang diajarkan kepada peserta didik, khususnya pada usia 2-6 tahun untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Kurikulum PAUD ini juga sebenarnya sama dengan kurikulum pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA yang selalu mengalami perubahan. Pada kurikulum PAUD telah terjadi 7 kali perubahan kurikulum dari tahun 1964 hingga sekarang. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi yang kedua, yaitu konsep dasar kurikulum PAUD. Pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian PAUD. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-6 tahun. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidnikna Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang berikut fungsi dan tujuan PAUD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dijelaskan bahwa fungsi pendidikan anak usia dini adalah membina, menumbuhkan,
dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Adapun beberapa fungsi dan tujuan PAUD yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Adapun arah dan sasaran program pembelajaran PAUD yang perlu kita ketahui bersama, yaitu program pembelajaran PAUD diarahkan pada pencapaian perkembangan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan tingkat pencapaian perkembangan anak yang dikategorikan dalam kelompok umur 4-6 tahun sebagai acuan normatif dan dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap mengikuti pendidikan pada jenjang SD. Yang berikut prinsip pengembangan program pembelajaran PAUD. Ada beberapa prinsip pengembangan program pembelajaran PAUD yang berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kebutuhan peserta didik dalam lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ipteks. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan hidup. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Adapun karakteristik program pembelajaran PAUD yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan akan gizi, kesehatan, stimulasi sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik anak usia dini dan layanan pendidikan. Dan yang terakhir, dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain dengan memperhatikan perbedaan individual, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Yang berikut lama program pendidikan. Peserta didik adalah anak usia 4-6 tahun dengan lama pendidikan 1 atau 2 tahun sesuai dengan usia anak. Lembaga PAUD yang memiliki program 1 tahun dapat menyelenggarakan kelompok A atau B jika memilih program 2 tahun. Maka, lembaga tersebut menyelenggarakan kelompok A dan B yang lamanya masing-masing 1 tahun. Adapun waktu belajar anak usia dini yang perlu diketahui, yaitu program pembelajaran di PAUD menggunakan waktu belajar 1 tahun dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Perencanaan program pembelajaran PAUD adalah perencanaan minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester, yaitu 34 minggu. Sedangkan jam efektif adalah 6 atau 5 hari per minggu. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi, konsep dasar kurikulum, dan sekilas tentang kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.